Walaupun Anda semuanya berada di atas, tidak menutup kemungkinan besok Anda jatuh di paling dasar. Dan sebaliknya pun, jika hari ini kita semuanya berada di bawah, paling bawah sekali, paling nol, paling dasar, jangan minder, jangan khawatir. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan besok kita berada di atas seperti itu. Itu harus kita ingat benar-benar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Jadi tinggal kita harus terus istilahnya berusaha dan berdoa. Karena saya yakin selama kita mau berusaha, semangat terus, pasti ada jalan keluar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi melanjutkan mungkin perjalanan kami. Jadi mungkin sangat banyak sekali yang masih belum mengetahui gimana perjalanan kami, momen-momen bersejarah Samudra Etawa mulai dari 2002 sampai 2010, 2010 sampai hari ini. Jadi mungkin kemarin kami sudah sedikit memberikan informasinya proses perjalanan kami. Jadi mungkin bagi sahabat Samudra Etawa semuanya bisa ditonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui seperti apa proses perjalanan kami, suka dukanya seperti apa. Mungkin nanti bisa istilahnya benar-benar dipahami. Karena saya sangat yakin sekali, mungkin sangat banyak sekali dari sahabat Samudra Etawa semuanya yang baru terjun dalam dunia peternakan kami PE khususnya. Jadi biar sedikit memberikan istilahnya acuan agar nanti kelak kalau kita ingin bekerja sungguh-sungguh, kalau ingin terjun dalam dunia peternakan itu memang ditekan harus berhati-hati. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita istilahnya terlalu berambisi seperti itu. Itu mungkin yang tidak akan bosan-bosan kami ingatkan ke sahabat Samudra Etawa semuanya seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, karena apa? Kemarin kami sudah memberikan informasi mengenai perjalanan dari mulai awal 2002 sampai 2010, dan mungkin sangat banyak sekali momen-momen yang saya lewati seperti itu. Contoh misal kami mulai terjun dan istilahnya kami pertama kali kontes membeli kambing juara seperti itu karena keinginan kuat saya ingin memahami kambing juara seperti apa. Dan akhirnya berjalannya waktu akhirnya bisa mendapatkan kambing juara, kambing yang istilahnya sesuai dengan angan-angan dan bisa menjadi juara nasional waktu itu tahun 2008 sampai 2010. Jadi alhamdulillah bisa mendapatkan kambing juara mulai dari 2008 sampai tahun 2010. Jadi mulai bejantannya bisa juara dan anak-anaknya pun bisa juara seperti itu. Dan waktu itu kalau tidak salah juga itu mungkin sangat fenomena bagi saya, sangat momen-momen bersejarah. Karena apa? Untuk bejantan kami waktu itu tahun 2008 10 itu penawaran sudah mencapai 200 juta, tapi tidak saya lepas dan bisa menghasilkan peranaan-peranaan seperti contohnya gelang emas bisa laku 65 juta, bola emas 60 juta seperti itu. Dan masih ada lagi juga sebuah rekor mungkin yang tidak saya istilahnya tidak mungkin bisa saya lupakan. Jadi sebuah mungkin momen sangat bersejarah bagi kami. Waktu itu saya punya induk, saya membeli dengan harga kalau tidak salah 5,5 juta, kalau tidak 5 juta waktu itu tahun 2008-9. Dan beranak 3 ekor waktu itu. Jadi beranak 3 ekor teman-teman semuanya. Jadi satu peranaan itu anak Erlangga, anak duda Erlangga. Satu peranaan itu waktu itu bisa menghasilkan anakan senilai 65 juta. Itu satu peranaan. Masih umur 2 bulan saya jual. Jadi waktu itu masih umur 2 bulan, kalau tidak salah 3 bulan. Yang satu laku 10 juta, yang satu 15 juta, yang satunya 40 juta. Jadi mungkin dari pengalaman atau istilahnya perjalanan kami seperti itu tidak akan bisa kami lupakan sejarahnya. Itu mungkin bisa saya istilahkan, saya jadikan sebuah pancatan atau istilahnya semangat bagi saya sendiri. Karena mungkin sangat sulit sekali bagi kita semuanya mungkin sebagai peternak
bisa menghasilkan peranaan yang bagus, yang dengan kualitas bagus, dengan harga jual pun bisa tinggi seperti itu memang sangat sulit sekali dan tidak mudah. Dan waktu itu mungkin salah satu rekor yang mungkin istilahnya tidak bisa kami lupakan adalah induk modal 5,5 juta. Kalau untuk 5 juta itu saya silangkan sama Erlangga, beranak 3 ekor, dan anaknya yang satu umur 3 bulan laku 40 juta, yang satu 15 juta, yang satu 10 juta. Jadi totalnya waktu itu 65 juta satu peranaan. Itu mungkin sangat istilahnya sangat spesial bagi kami waktu itu, sebuah recording kita sebagai peternak dengan segala istilahnya pertimbangan, segala istilahnya, kalau istilahnya kita sebagai bengkel kita racik dengan bagus, kalau kita sebuah chef atau istilahnya koki, itu kita harus bisa meracik sebaik mungkin, sebagus mungkin, agar hasilnya bisa maksimal, agar rasanya itu pun juga bisa dinikmati orang banyak. Seperti itu. Itulah mungkin penekanan kita sebagai seorang peternak, teman-teman semuanya. Jadi itu mungkin sebuah final daripada perjalanan kita sebagai peternak. Kalau kita istilahnya belum bisa menjangkau seperti hal-hal seperti itu, memang kadang-kadang masih ada rasa di hati kita itu, kadang-kadang ada rasa kurang puas seperti itu. Tapi kalau kita sudah istilahnya bisa menjangkau seperti itu, saya yakin Anda semuanya pasti bisa mengetahui ternyata perjalanan dari awal sampai final itu seperti ini, resikonya seperti ini, keuntungannya pun seperti ini. Jadi Anda semuanya pasti bisa memahaminya. Itu kalau tidak salah selama berjalan sampai 2010. Jadi kemarin kami kurang sedikit ceritanya waktu itu, dari mulai 2002 sampai 2010. Dan mungkin saya lanjutkan lagi mulai dari 2010 sampai hari ini, teman-teman semuanya. Jadi mungkin ini perjalanan yang sangat menguras energi. Karena apa? Karena waktu tahun 2010 sampai hari ini itu sangat komplit. Jadi sangat komplit sekali. Antara senang, duka itu jadi satu. Jadi tahun 2010 waktu itu kami sudah mendapatkan modal banyak, hasil dari istilahnya produk-produk saya jual. Istilahnya saya ada modal. Lalu waktu itu kalau tidak salah tahun 2011 kami membeli kambing waktu itu paling termahal bagi saya. Jadi pembelian termahal. Kalau sebelumnya saya menjual kambing termahal mungkin 65 juta, 40 juta. Jadi tahun 2011 saya membeli kambing waktu itu yang bernama Baret. Jadi Baret itu kalau tidak salah dulu pemiliknya Bapak Anung Purworejo. Jadi dulu saya kenal Bapak Yanto tahun 2010-11, yaitu pas waktu membeli kambing yang bernama Baret. Jadi saya ketemu Bapak Yanto Lurisae, teman-teman semuanya, waktu itu, dan saya diarahkan untuk membeli Baret. Waktu itu saya beli dengan angka waktu itu tahun 2011 50 juta. Saya datangkan, saya bawa ke Tulungagung waktu itu dari Jawa Tengah, Purworejo. Dan mungkin karena belum rezeki saya waktu itu Baret di kandang saya cuma bertahan 1 tahun, yaitu sampai tahun 2012. Dan akhirnya Baret pun juga meninggal waktu itu. Dengan pembelian 50 juta saya rawat 1 tahun, akhirnya Baret meninggal. Dan akhirnya setelah di samping saya juga membeli Baret, saya juga membeli induk betina dengan harga mungkin 30 juta, 20 juta, 15 juta waktu itu. Sangat mahal-mahal waktu itu, karena acuan saya apa? Acuan saya ingin mendapatkan bahan-bahan yang kualitas bagus. Saya silangkan dengan berjalan bagus seperti itu. Dan ternyata mungkin sebuah istilahnya apa? Kegagalan dalam sebuah meracik seperti itu. Ternyata untuk pembelian saya pun juga masih belum tepat. Dan waktu itu pun juga ada kendala sedikit, yaitu masalah manajemen. Jadi manajemen itu kurang bagus, kurang tertata dengan rapi, kurang bagus seperti itu. Jadi akhirnya jadi satu, teman semuanya. Artinya apa? Dari sekian kegagalan yang saya dapatkan waktu tahun 2011-12 itu serasa sangat cepat sekali munculnya.
Jadi ada yang kambing saya beli mahal meninggal mati, ada yang kambing saya beli mahal rugi, anaknya tidak bagus, dan akhirnya manajemen saya pun juga tidak bagus. Jadi kita istilahnya mengalami sebuah pendanaan atau istilahnya mengalami sebuah trouble di bagian pendanaan modal, dan akhirnya persisnya tahun 2013. Jadi saya tahun 2013 teman-teman semuanya itu mengalami gagal total alias bangkrut total. Jadi tahun 2012 akhir selepas kematian saya membeli baret itu itu saya mengalami gagal total dan bangkrut. Dan untuk Erlangga pun juga sudah meninggal waktu itu, jadi sudah tidak ada pejantan lagi. Dan akhirnya setelah kematian pejantan kami yaitu Baret, saya tidak punya pejantan, dan akhirnya mungkin sebuah dukanya kita dalam perjalanan beternak teman-teman semuanya. Saya mulai dari tahun 2013. Jadi berbanding berbalik teman-teman semuanya. Jadi kami memulai tahun 2002 sampai 2010 itu memang masa-masa istilahnya menyenangkan. Tapi masa tahun 2011-12 itu sudah mulai masa penyusutan. Finalnya itu tahun 2013. Jadi tahun 2013 saya sudah tidak bisa mempertahankan karena apa? Mungkin dari pinjaman-pinjaman uang sudah banyak, tidak bisa mengembalikan, dan kesalahan teknis dalam beternak itu sudah komplit jadi satu. Itu kegagalan yang sangat fatal sekali. Jadi sangat-sangat fatal sampai akhirnya saya pun punya istilahnya tanggungan sangat banyak sekali waktu itu. Dan akhirnya tahun 2013 dimulai. Saya tepatnya tahun 2013 Januari teman-teman semuanya, saya terbang ke Kalimantan. Jadi berhenti beternak, istirahat total. Saya merantau di Kalimantan teman-teman semuanya. Jadi tahun 2013 bisa diingat-ingat. Tahun 2013 saya merantau di Kalimantan, tepatnya di daerah Samarinda, dekat pasar Segiri. Jadi saya masih ingat sekali. Jadi kami kemarin langsung terbang ke Kalimantan di daerah Samarinda dekat pasar Segiri. Dan waktu itu saya bertahan di Samarinda kisaran 6 bulan. Waktu itu saya langsung pindah ke Tenggarong. Jadi saya bertahan di Tenggarong dekat pasar Tenggarong. Jadi tidak jauh dari pasar Tenggarong, mungkin kisaran 2 kilo saja dari pasar Tenggarong. Jadi dari Mahakam juga tidak jauh, mungkin sekitar 1 kilo dari Mahakam. Jadi mungkin saya di Tenggarong agak lama karena kisaran 1 tahun lebih sedikit. Jadi 1 tahun lebih sedikit di Tenggarong, hampir 1,5 tahun di sana di Tenggarong. Saya merantau di sana, dan saya di Kalimantan, mungkin pemahaman teman-teman semuanya kenapa saya ke Kalimantan. Jadi ke Kalimantan kami semata-mata ingin istilahnya tujuan awal ingin bekerja. Tapi ternyata setelah sampai di sana pun memang kadang-kadang tidak mudah teman-teman semuanya. Jadi tidak mudah kita seorang awalnya tidak pernah bekerja di mungkin orang lain, jadi kita bekerja itu tidak mudah. Satu hari gaji 100.000, untuk kebutuhan pun juga tidak cukup seperti itu. Jadi memang waktu itu kami juga sempat kerja di bangunan seperti itu, merasakan panasnya kerja di bangunan itu seperti apa. Jadi mungkin perjalanan mungkin dimulai dari nol dari situ teman-teman semuanya. Jadi saya berpikir sangat keras sekali. Ternyata saya sudah istilahnya apa? Balik lagi ke titik paling bawah dasar, yaitu titik nol. Jadi saya sudah tidak punya modal, saya sekarang sudah istilahnya merantau di Kalimantan, dan akhirnya saya bekerja di bangunan, sehari digaji 100.000, 80.000, belum kepotong biaya makan, seperti itu. Jadi mungkin muncullah dari situ sebuah pemikiran atau inisiatif yang mungkin yang istilahnya ingin saya istilahnya praktekkan ke depan. Jadi setelah berjalannya waktu, istilahnya kisaran 1,5 tahun di sana, yaitu 1 tahun lebih sedikit teman-teman.
Jadi mungkin perjalanan di Kalimantan itu tidak lama karena tidak ada 2 tahun. Di Samarinda 6 bulan, di Tenggarong kalau tidak salah 1 tahun setengah. Jadi tidak lama, cuma 1 tahun setengah. Setelah itu saya putuskan untuk pulang kampung, yaitu balik lagi ke Jawa. Jadi kami tidak bisa melanjutkan lagi di Kalimantan karena apa? Karena yang saya dapati adalah tidak mungkin kami bisa istilahnya kembali ke titik awal lagi. Jadi kami harus kembali ke jalur awal lagi. Jadi sudah kami putuskan. Jadi kami balik dan akhirnya saya pulang. Setelah pulang pun juga belum saya mulai untuk terjun dalam beternak lagi. Karena pertama kendala di bagian modal itu terutama teman-teman semuanya. Jadi itu tahun 2014. Tahun 2014 akhir, tahun 2015. Tahun 2015 saya masih belum memulai beternak lagi karena masih belum ada modal. Dan akhirnya tahun 2015 setelah saya pulang, mungkin apa yang saya kerjakan, waktu itu saya masih bekerja lagi merawat kambing di salah satu teman di daerah Tuban. Jadi itu tahun 2015 saya bekerja merawat kambing di salah satu teman di daerah Tuban di peternakannya Mas Arda Tuban. Jadi saya di sana merawat kambing selama 5 bulanan, 6 bulan teman-teman semuanya. Jadi kami bekerja merawat kambing di salah satu teman peternak di daerah Tuban yang bernama Mas Arda itu selama 5 bulan, 6 bulan dan 1 bulan pun kalau tidak salah waktu itu digaji 2 juta. Jadi digaji 2 juta per bulan. Dan setelah mungkin saya melewati 5 bulan bekerja merawat kambing di sana, akhirnya muncullah pemikiran saya, kami putuskan untuk berhenti dan melanjutkan lagi ke jalur awal lagi, yaitu jalur untuk terjun dalam beternak di kandang kami. Jadi setelah saya pulang, setelah saya berhenti tahun 2015 akhir, yaitu saya mulai perjalanan kami. Waktu itu tidak beternak teman-teman semuanya karena kendala di bagian modal. Jadi kami beralih profesi. Jadi awalnya kami beternak, istilahnya sampai bisa memiliki kambing bagus, bisa memiliki kambing juara, bisa memiliki kambing laku mahal. Waktu itu saya langsung berbalik, istilahnya apa? Bertolak belakang dari awalnya saya pahami. Tapi karena istilahnya sedikit pengalaman menjual kambing, sedikit pengalaman memahami kambing, sedikit pengalaman istilahnya membeli kambing, jadi sudah tahu istilahnya harga-harga kambing, mana kambing yang bisa dijual mahal, mana kambing yang perlu dirawat seperti itu. Jadi waktu itu kalau tidak salah tahun 2015 akhir kami mulai untuk menjadi seorang istilahnya cuma makelar. Karena tidak ada modal untuk membeli, jadi kami menjadi seorang makelar. Cuma menjualkan kambing teman, antara teman 1, teman 2, teman 1, teman 2 seperti itu. Saya disuruh menjualkan, saya jualkan, laku, saya dapat persenan 100, 200, 500 ribu seperti itu saya kumpulkan. Itu tahun 2015 teman-teman semuanya. Jadi saya lewati cuma menjadi makelar sampai tahun 2016. Tahun 2016 akhirnya saya ada modal sedikit, bisa membuat kandang. Jadi pertama kali terakhir bisa membuat kandang itu tahun 2016. Setelah tahun 2016 bisa membuat kandang, saya lanjutkan terus untuk bisa istilahnya apa? Jual beli. Tapi itu pun juga saya masih belum bisa membeli kambing karena masih belum ada modal. Jadi kami cuma bisa membantu menjualkan kambing teman-teman semuanya waktu itu. Jadi saya jualkan ke tempat A, ke tempat B seperti itu. Jadi dapat untung, istilahnya dapat keuntungan seperti itu. Jadi mungkin alternatif paling singkat yang saya pikirkan, jalur yang paling cepat yang mungkin saya angan-angan yaitu adalah dagang. Karena apa? Untuk membalikkan keadaan itu mungkin saya dagang bisa seperti itu alternatif saya. Dan kedua pun tujuan saya apa? Mungkin sangat banyak sekali dari teman-teman semuanya yang ingin minta tolong saya untuk mencarikan kambing-kambing seperti itu yang dibuat ternak. Jadi kesempatan pas ada sangat banyak pesanan-pesanan seperti itu, disuruh mencarikan kambing teman-teman, dan akhirnya pun kami mulai untuk mencarikan bibit-bibit bahan-bahan. Dari situ saya mulai teman-teman semuanya. Dari pengalaman saya beternak kemarin-kemarin, jadi kami praktekkan seperti itu. Kami carikan bahan bibit,
yang mana istilahnya nanti kalau diternak itu bisa untung, tidak rugi, yang mana diternak nanti bisa melahirkan anak bagus, bisa laku mahal seperti itu, ataupun bahkan ada salah satu teman yang disuruh mencarikan kambing yang bisa kontes, bisa juara seperti itu. Jadi waktu itu saya mulai tahun 2016. 16 17 berjalannya waktu, dan akhirnya ternyata sudah ada perbaikan, perjalanan sedikit-sedikit, perubahan sedikit-sedikit seperti itu. Dan tahun 2018 kalau tidak salah, dari tahun 2018 itu sudah mungkin pesanan itu agak jauh-jauh, lumayan jauh-jauh seperti itu. Ada dari Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, bahkan Jawa Tengah, bahkan sampai Malang seperti itu tahun 2017 akhir 2018. Jadi masih baru teman-teman semuanya. Jadi masih sangat baru sekali. Dan akhirnya karena kendala istilahnya transportasi, akhirnya kami mengambil salah kendaraan yaitu pickup buat transportasi pengiriman kambing. Dan itu pun kami juga masih belum bisa membeli cash. Ingat teman-teman semuanya, waktu itu pertama-tama kami mengambil satu buat unit mobil pickup itu buat transportasi, itu pun juga tidak bisa membayar cash, cuma bisa kredit per bulan karena tidak ada modal. Tapi kami ada pekerjaan seperti itu, jadi saya yakin kami bisa membayar seperti itu. Yang terpenting adalah pekerjaan lancar, rutin. Saya yakin untuk membayar cicilan untuk mobil pasti bisa seperti itu. Itu mungkin salah satu pondasi saya istilahnya yakin bisa membayar seperti itu. Saya akhirnya mengambil mobil untuk transportasi satu buah pickup SS seperti itu, dan sampai akhir hari ini pun masih belum saya jual. Artinya apa? Saya pakai buat transportasi seperti itu. Itu tahun 2018 sampai tahun 2019. Jadi di samping saya pun juga melayani dagang jual beli teman-teman semuanya. Artinya apa? Mencarikan bibit bahan-bahan teman-teman semuanya. Saya pun juga merawat kambing sendiri waktu itu. Jadi waktu itu di sela-sela saya istilahnya jual beli, saya pun juga merawat kambing. Waktu itu ada sedikit momen teman-teman semuanya, sedikit momen perjalanan kami tahun 2016 2017. Di samping saya jual beli, waktu itu saya mendapatkan kambing jantan itu poel satu pasang dari teman Malang yang bernama Bapak Suryadi Brungkal Farm. Waktu itu saya beli dengan harga 7,5 juta, dan saya masih ingat sekali, saya beli tahun 2016 kalau tidak 17, itu saya beli dengan harga 7,5 juta poel satu pasang. Kambingnya sangat besar sekali, sangat tinggi, tapi masih belum siap, masih kurus seperti itu. Dan akhirnya dengan ketekatan saya rawat 1 tahun teman-teman semuanya. Jadi saya rawat 10 bulan 1 tahun waktu itu. Dan akhirnya ada kontes ada kontes di Batu Aji Kediri, itu jantan kami kelas B, pola 3 pasang, saya konteskan, alhamdulillah dapat juara 2. Jadi dengan awal modal saya 7,5 juta, saya program, saya perawat bagus dengan istilahnya keahlian saya. 10 bulan berjalan waktu, akhirnya saya buat kontes bisa masuk 3 besar, yaitu nomor 2. Dan waktu itu alhamdulillah disitulah mungkin dimulai titik terangnya teman-teman semuanya. Itu kalau tidak salah waktu tahun 2018 awal, kalau tidak 2017 akhir. Jadi saya agak lupa. Tapi yang jelas waktu itu saya jual laku 25 juta, itu dibeli teman dari Ponorogo. Namanya Bapak Pujo. Jadi tahun 2017 saya mendapatkan kambing yang dari Bapak Suryadi di Malang, Facebooknya Brungkal Farm itu. Saya mendapatkan 7,5 juta, dan akhirnya saya jual laku 25 juta, dibeli teman Ponorogo yang bernama Bapak Pujo. Dan waktu itu kambingnya saya kasih nama Ken Arok. Jadi kambing itu saya kasih nama Ken Arok. Dan akhirnya dengar cerita, Ken Arok pun juga bisa melahirkan anakan yang bagus sekali, yaitu yang bernama Krisno. Jadi teman-teman semuanya, pejantan yang bernama Krisno, pemiliknya Bapak Son Blitar itu termasuk salah satu peranaan dari bejantan dari kami yang bernama Ken Arok, yang saya jual ke teman Ponorogo yang dibeli Bapak Pujo. Jadi alhamdulillah ternyata di sana pun juga bisa menghasilkan anakan yang bagus, kualitas spek bagus seperti itu. Dan selain itu juga ada sedikit cerita menarik juga. Selain saya juga menjual kambing bejantan dengan laku 25 juta, pas setelah itu kami pun juga alhamdulillah mendapatkan cempe betina 2 ekor. Jadi cempe betina 2 ekor itu masih umur 1 minggu. Jadi masih umur 1 minggu.
itu saya beli kalau tidak salah 10 juta 2 ekor. Dan alhamdulillah saya rawat 2 bulan, ternyata saya buat kontes. Waktu itu di Tulungagung juara 2 dan 3. Jadi waktu itu di Tulungagung open juara 2 dan 3 kelas E betina. Dan setelah itu saya buat kontes lagi di Jombang open 2018 kalau tidak salah, kelas E betina. Itu mendapatkan juara 1 dan 2. Dan disitulah mungkin agak titik terang lagi. Karena apa? Karena cempe 2 ekor itu ternyata ada yang berminat. Dan alhamdulillah dengan modal saya 10 juta 2 ekor, akhirnya karena ada prestasi juara 1 2 dan akhirnya dibeli teman salah satu teman. Waktu itu kalau tidak salah dibeli 2 ekor 40 juta. Itu kambing saya kasih nama Sri Rezeki dan Saraswati. Jadi mulai dari situ alhamdulillah perjalanan sudah mulai ada titik terang. Karena apa? Karena sudah ada sedikit pemasukan modal. Karena 2 poin, terutama menjual bejantan laku 25 juta, dan kedua menjual cempe betina 2 ekor yang juara 1 2 itu laku 40 juta. Dan akhirnya singkat cerita setelah itu tibalah saya mengenal dunia YouTube teman-teman semuanya. Jadi saya mengenal dunia YouTube tahun 2021 itu, dan akhirnya ada salah satu teman ingin saya membuat YouTube. Akhirnya saya langsung membuat YouTube dan akhirnya pun bisa sampai sejauh ini, sampai saat ini. Jadi seperti itu mungkin singkat cerita dari kami. Dan alhamdulillah ternyata dibalik segi positifnya dari YouTube itu memang sangat banyak sekali. Karena apa? Karena mungkin dari awalnya kami tidak mengenal sahabat Samudra Tawa semuanya, hari ini kami bisa mengenal sahabat Samudra Tawa semuanya yang berada di daerah mungkin se-Indonesia seperti itu. Jadi kami sangat-sangat terima kasih karena adanya channel YouTube ini bisa istilahnya nambah seduluran seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ibaratnya banyak sedulur itu banyak rezeki seperti itu. Itu mungkin moto kami, istilahnya tujuan kami. Dan intisarinya teman-teman semuanya, jadi intisarinya perjalanan kami dari mulai tahun 2001 sampai tahun 2022 hari ini, detik ini, mungkin Anda semuanya bisa mencermati dan bisa meneliti, bisa mengamati dan bisa memahami betapa kadang-kadang perjalanan itu sangat sulit sekali dan sangat panjang sekali, prosesnya pun juga sangat rumit seperti itu. Jadi awalnya kita istilahnya mungkin sempat berjaya, dan ternyata dalam waktu sekejap pun kita bisa berada di bawah sekali, alias di paling dasar, yaitu paling dasar sekali. Sama sekali kita mungkin tidak punya apa-apa, uang tidak punya, jadi mau beli rokok pun juga tidak bisa seperti itu. Itu mungkin istilahnya sejarah masa-masa dimana kita berada di paling bawah sekali, paling dasar. Tapi yang jelas hikmah di balik itu semua teman-teman semuanya, kalau kita sudah di bawah, di paling dasar, itu kita seperti istilahnya tidak punya beban, atau istilahnya tidak punya gimana ya, istilahnya tidak punya sedikit beban seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita sudah sadar ternyata kita lahir itu tidak punya apa-apa teman-teman semuanya. Jadi kita lahir itu berbentuk bayi itu ternyata tidak punya apa-apa. Jadi kalau misal kita pun juga mengalami terpuruk ke bawah sampai dasar, mungkin sampai nol, mungkin saja kita memang disuruh untuk istilahnya mengingat, menyadarkan diri kita sendiri. Ternyata mungkin ada yang masih salah, mungkin sistemnya pun juga salah seperti itu. Jadi harus diingat benar-benar. Dan setelah itu pun juga kami tujuan utama adalah memberikan informasi mengenai dunia peternakan dan memberikan pelayanan, mencarikan bibit bahan-bahan kambing PE, kambing Etawa seperti itu, agar teman-teman semuanya pun bisa mendapatkan bahan-bahan bagus sesuai dengan kemampuan kami, keahlian kami seperti itu. Jadi setelah mungkin sangat lama sekali kami melewati fase seperti itu, kami ingin istilahnya menggunakan sebaik mungkin pengalaman kami, pengetahuan kami, keahlian kami seperti itu. Jadi biar tidak mubazir. Karena apa? Sebuah ilmu itu ternyata kalau kita simpan saja, kita tidak istilahnya beritahukan ke sahabat teman semuanya, beritahukan ke teman-teman semuanya, tidak ada artinya teman-teman, tidak ada fungsinya seperti itu. Jadi mungkin seperti itulah mungkin sedikit momen sejarah dari kami, perjalanan dari Samudra Etawa. Jadi semoga sahabat Samudra Etawa semuanya pun bisa memahami dan bisa
hanya meneliti benar-benar, ternyata sebuah perjalanan proses itu memang sangat rumit sekali kadang-kadang. Jadi harus berhati-hati kalau kita semuanya ingin terjun dalam dunia peternakan, karena tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha, insya Allah ada jalan keluar seperti itu. Walaupun Anda semuanya berada di atas, tidak menutup kemungkinan besok Anda jatuh di paling dasar. Dan sebaliknya pun, jika hari ini kita semuanya berada di paling bawah sekali, paling nol, paling dasar, jangan minder, jangan khawatir. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan besok kita berada di atas seperti itu. Itu harus kita ingat benar-benar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Jadi tinggal kita harus terus istilahnya berusaha dan berdoa, karena saya yakin selama kita mau berusaha, semangat terus, pasti ada jalan keluar seperti itu. Jadi semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin ora mung jare.